Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, nanti jam 19.30, jam 20 atau jam 20.00 Timnas Indonesia akan melanjutkan pertandingan keduanya. Kali ini akan bermain kandang melawan Laos. Oke. Ya, gua harap sih tetap kita tidak bisa memandang remeh Laos, tidak bisa meremehkan Laos walaupun dengan skuad mudanya bermainlah dengan skill yang menghuninya, skill yang dipunyainya, skill yang dimilikinya, skill potensi paling tingginya. Oke, sob. Nanti akan bermain di lapangan Manahan Solo sebagai kandang Indonesia di ajang Piala AFF 2024 ini, dan juga rumput Manahan Solo menurut kabar terakhir yang gua cari, menurut kabar terakhir yang gua dapat, keadaannya sangat-sangat bagus, keadaannya sangat-sangat segar, keadaannya sangat-sangat kita bikin ngiler. Kalau kalian dibuat yang suka bermain sepak bola, suka menikmati sepak bola, pasti Anda akan nagih, akan kepengen banget buat main di rumput Manahan Solo, sob. Oke. Dan keadaannya nanti benar-benar positif banget lapangannya. Semoga Timnas Indonesia apapun hasilnya bisa memberikan hasil yang terbaik di Manahan Solo nanti. Dan oke sob, gue pengen apa ya? Pengen bilang kalau nanti ini kan turnamen AFF ini, Piala AFF ini dilaksanakan apa? 3 hari sekali ya bertandingnya gitu ya. Nanti mau nggak mau Sintayong harus melihat pemain-pemain yang menurutnya benar-benar menurut Coach Shin pantas untuk bermain, layak untuk bermain dengan stamina terbaiknya. Benar banget ketika Asnawi dan Rafael Strike tidak dimainkan kemarin saat melawan Myanmar, tidak menjadi starting 11 ya, karena kan Asnawi dan Rafael Strike itu kan habis menempuh perjalanan yang cukup jauh, terutama si Rafael Strike ini 10 jam. Makanya mau nggak mau dia diturunkan hanya bisa setengah babak dan tidak tidak mau juga untuk memaksakan kondisinya. Oke, ya benar banget. Dan terlihat juga kemarin Rafael Strike emang berbicara bermain di kompetisi Piala AFF ini dia kelihatan punya skill yang tinggi, skill yang berlebih banget. Berbeda kelasnya ketika kita bermain di Piala Asia ataupun di kualifikasi Pildun. Dia terlihat sedikit kesusahan, tetapi kalau di AFF ini yang skill dia, bakat dia, potensi dia berada jenjangnya lebih tinggi dibandingkan dengan bermain di Piala Asia. Jadi skillnya dia bermain di Piala AFF ini bisa kelihatan dan semoga bisa membantu Timnas Indonesia. Oke sob. Dan nanti gue setuju banget kalau misalkan Sintayong melakukan beberapa rotasi tetapi tidak pada lini belakang. Lini belakang tetap kipernya gue mau Cahya. Terus ada siapa, Kadek tetap dimainkan. Terus back tengah kirinya, back tengah kanannya Ferrari tetap dimainkan. Terus sama satu lagi tuh yang kemarin walaupun sempat penyesuaian beberapa menit awal babak pertama, di babak pertama dia masih beradaptasi, tetapi dia tampil keren, tampil bisa membuktikan tuh siapa back kirinya nggak usah dirubah, terus back tengah kirinya, terus kanannya ya nggak usah ada Pratama Arhan lagi lah. Pratama Arhan kembalikan di posisi semulanya, posisi stabilnya, posisi paling bagusnya yaitu di left wing back sebelah kiri. Biarin di right wing backnya ada Asnawi, Kapten Asnawi kayaknya akan turun sebagai sebagai line up ataupun pokoknya di sebelah kirinya gue mau ya Pratama Arhan tetap balik lagi aja di awal posisi semulanya. Terus ya posisi kanannya bisa digantikan Asnawi ataupun si ini siapa namanya,
yang kemarin mengisi line up juga, yang bekas pemain Persija, Alfriando Nico ya, oh ya itulah, koreksi kalau gue salah. Terus tengahnya gue pengen Zanadin Faris diganti terlebih dahulu, terus ataupun ada Zanadin Faris bisa, terus yang pemain Arema itu bisa berduet sama gue tahu mukanya nih, kebayang mukanya siapa, cuman kebiasaan hilang lagi namanya. Gue pengen bisa berduet sama Marcelino ataupun sama Robbie Darwis yang kemarin Persib Bandung dia bermain lumayan bagus juga, lumayan apik. Ataupun berduet sama Marcelino nih kan lawan Laos, ya pasti kita Laos akan bermain low block, akan bermain bertahan, akan bermain reaksi football. Ya bagaimanapun kita harus mencari pemain-pemain tengah yang kreatif juga untuk membongkar pertahanan Laos. Oke. Dua tengahnya antara Marcelino dan yang Arkan Fikri ataupun Robbie Darwis. Arkan Fikri, Robbie Darwis kemarin passing-passingnya positif banget kok gue lihat pas dia pergantian pemain menggantikan Zanadin Faris. Atau depannya Rafael Strike di kiri, terus siapa yang pemain PSM Makassar yang kemarin menggantikannya juga tuh, pemain pengganti juga di babak kedua, bagus tuh nyetel tuh, dia bisa dipasang di winger kanan, depannya Hoki Caraka ataupun Rafael Strike di tengah. Ketika Marcelino tidak dimainkan di lini tengah yang tadi gua harapkan juga, dia bisa bermain di winger kiri menjadi free roll juga. Terus kanannya yang pemain PSM tuh, yang pemain PSM yang kemarin menjadi pengganti wajib dicoba tuh, gua mendadak lupa lagi namanya. Ya menurut gua apapun hasilnya di Piala AFF ini keseluruhannya, di kompetisi kali ini pemain muda, ini pemain penerus kuat timnas kita ke depannya. Katanya kalian nggak mau bergantung terus sama apa namanya, pemain keturunan. Ya pembinaan dari potong gerasi ini merupakan jalan yang bagus, kinerja yang bagus dari Coach STY, dan keberanian Coach STY dalam menurunkan pemain skuad termuda ini di Piala AFF. Kemarin lawan Myanmar kita sudah membuktikan, lawan Myanmar yang pemain senior kita bisa gitu kan, yang rata-rata pemain senior kita mampu, dan sekarang kita akan mencoba mendapatkan poin di kandang sendiri melawan Laos. Semoga tidak tergelincir. Ya apapun hasilnya, balik lagi tetap gua terima. Kalau kita menang, kita nggak terlalu gede mendapatkan ranking FIFA-nya, terlebih kita di atasnya Laos sekarang. Ranking FIFA-nya hanya dapat 1, berapa gitu. Kalau kalah kita bisa kalah ranking FIFA 3, berapa. Tetapi kalau kita menang, kita tetap akan berada di ranking 124. Masih sulit kayaknya, masih susah untuk naik 123 menang melawan Laos kali ini. Oke sob, di konten gua bersama Nunui di serunya sepak bola gitu aja. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk subscribe, comment, share, and like, and see you and bye bye. Bravo Timnas Indonesia.